materi kita yang baru, ada baiknya Anda semua menyaksikan video berikut ini. Video pembelajaran kali ini masih lanjutan dari video minggu lalu tentang globalisasi. Untuk itu kita lihat dulu pengertian dari komunitas. Pengertian komunitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas adalah kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu. Sedangkan menurut MacIver, community atau komunitas diistilahkan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama lain. Keberadaan komunitas didasari oleh A. Lokalitas. Lokalitas atau tempat tinggal pasti dimiliki oleh suatu masyarakat setempat. Masyarakat setempat yang memiliki tempat tinggal secara tetap biasanya memiliki ikatan solidaritas sosial yang kuat. Hal ini merupakan pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. B. Perasaan komunitas. Perasaan komunitas merupakan suatu perasaan di antara anggota bahwa mereka saling memerlukan dan tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada semuanya. Ada beberapa unsur dalam perasaan komunitas, yaitu 1. Seperasaan, 2. Sepenanggungan, 3. Saling memerlukan. Menurut Montagu dan Matson, ada 9 konsep komunitas yang baik dan 4 komponen kompetisi masyarakat. Kesembilan konsep komunitas yang baik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi dan hubungan kelompok. 2. Adanya konflik dan managing konflik. 3. Memiliki viabilitas atau kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. 4. Adanya kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif demi kepentingan bersama. 5. Komunitas memiliki otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingan sendiri secara bertanggung jawab. 6. Komunitas memberi makna kepada anggota. 7. Adanya heterogenitas dan beda pendapat. 8. Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin kepada yang berkepentingan. 9. Distribusi kekuasaan merata sehingga tiap orang berkesempatan real, bebas memiliki dan menyatakan kehendaknya. Adapun keempat komponen kompetisi masyarakat yang perlu ditambahkan untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik adalah sebagai berikut. 1. Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas. 2. Mampu bekerja sama secara rasional dalam bertindak mencapai tujuan. 3. Mampu mencapai kesepakatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas. 4. Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. 1. Urbanisasi. Secara umum, urbanisasi dapat diartikan sebagai proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri di kota. Penyebab terjadinya urbanisasi adalah adanya daya tarik tertentu dari kota. Misalnya, kota adalah pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, administrasi, dan industri. Kota menghimpun modal usaha yang lebih besar dan terkonsentrasi pada bidang transportasi, perkantoran, perdagangan, dan jasa. Kota memberi peluang yang tidak terbatas untuk mengembangkan jiwa dan potensi manusia, serta akibat industrialisasi membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas di kota. Selain daya tarik kota tersebut, ada lagi faktor-faktor pendorong urbanisasi dari desa, seperti sempitnya lapangan kerja di desa. Generasi muda ingin melepaskan diri dari ikatan adat, dan kesempatan menambah ilmu dan pengembangan potensi sangat terbatas di desa.
Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas yang kedua, yaitu kesenjangan ekonomi sosial. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Menurunnya pendapatan per kapita. 2. Ketidakmerataan hasil pembangunan antar daerah. 3. Rendahnya mobilitas sosial. 4. Hancurnya industri kerajinan rakyat. 5. Investasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang padat modal. Upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi sebagai berikut. 1. Gerakan orang tua asuh. 2. Meningkatkan kemampuan manajemen usaha. 3. Memfungsikan kredit usaha tani, koperasi unit desa, dan bank pengkreditan rakyat secara maksimal. 4. Menyalurkan kredit investasi kecil, kredit canda kula, dan sebagainya. 5. Peningkatan dan pembinaan ekonomi kerakyatan seperti koperasi dan sektor non-formal. 6. Meningkatkan kerjasama antara pengusaha kecil dan sistem bapak asuh. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas yang ketiga, yaitu pencemaran lingkungan alam. Manusia dan lingkungan hidupnya merupakan satu kesatuan ekosistem. Ada 3 cara manusia berhubungan dengan alam, yaitu manusia tunduk pada alam, manusia dan alam saling membutuhkan, dan manusia dengan segala kemampuannya mencoba menguasai alam. Dengan kecanggihan teknologi era globalisasi, manusia cenderung ingin menguasai alam. Dengan teknologi, manusia bisa mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi alam dan tanpa menyadari dampak berupa pencemaran yang cukup besar. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran udara yang berasal dari asap mobil, asap pabrik, asap pembakaran minyak, dan asap pembakaran sampah. Pencemaran air yang berasal dari pembuangan limbah industri ke sungai, danau, laut, atau limbah yang berasal dari berbagai jenis pestisida dan pupuk yang digunakan petani. Pencemaran kimiawi berupa produksi bahan-bahan sintetis yang digunakan sebagai bahan deterjen, pupuk, pestisida, plastik, dan pakaian. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas yang keempat, kriminalitas. Salah satu dampak pembangunan adalah meningkatnya kriminalitas atau tindak kejahatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pembangunan yang dilakukan negara berkembang seperti Indonesia sering memunculkan masalah-masalah sosial. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas yang kelima, yaitu lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya sekat-sekat antar negara tentu berdampak pada eksistensi jati diri bangsa itu sendiri. Ini juga berpengaruh pada beberapa bidang, seperti bidang teknologi, bidang pendidikan, bidang ideologi, bidang agama, bidang lingkungan dan kesehatan, bidang ekonomi, serta bidang budaya. Materi kita pada hari ini cukup dulu sampai di sini. Semoga saja video tadi bisa membantu Anda semuanya untuk memahami materi kita kali ini. Untuk lebih lanjutnya, kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.